Saya ditawarkan kursus, Dok. Gimana? Menurut dokter, baiknya saya ikut kursus di mana gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi teman ngobrol Mindok. Tema kita hari ini adalah behel tanpa sekolah, nonsense. Sudah hadir bersama Mindok adalah Dr. Gigi Milda Sari Lubis, spesialis ortodonsia. Kita sapa dulu. Selamat pagi, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Dok Min. Ini Dok ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Ya. Iya. Dan sesuai dengan tema tadi, tren di Indonesia saat ini lambat laun behel mulai diakuisisi menjadi aksesori pelengkap fashion. Tapi pada hakikatnya alat ini adalah alat medis yang meski dipasang dengan dalih tujuan apapun akan menggerakkan gigi, tulang pendukung, termasuk kualitas hidupmu ke posisi yang lebih baik atau justru lebih buruk. Alat medis perlu dijinakkan dengan ilmu medis. Ilmu yang didapat dengan cara yang tidak instan, dengan jalan kursus atau pelatihan sehari 2 hari. Setelah ilmu, masih ada kelanjutannya, yaitu standar legitimasi kompetensi dan legalitas praktik. Regulasi ini dibuat sedemikian rupa dengan unsur-unsur persyaratan yang tidak boleh di-skip, karena hasil dari tindakan ini nantinya akan berpengaruh langsung dengan kualitas hidup seseorang. Mindok akan sedikit memperkenalkan resume CV singkat Dr. Gigi Milda Sari Lubis, spesialis ortodonsia. Saat ini beliau praktik di Bandung dan sebagai owner Milda Dental Care Bandung. Untuk IG-nya nanti kita akan tulis di deskripsi di bawah, @milda_sp.ort. Kemudian IG kliniknya @milda_ortodontik spesialis. Nanti kita tulis juga di bawah. Riwayat pendidikan beliau mengambil program dokter gigi itu di FKG USU, kemudian melanjutkan program spesialis ortodonsia di FKG Unpad. Kemudian riwayat jabatan organisasi, beliau menjabat sebagai Sekretaris IKORTI Sumut 2011 sampai 2014, Sekretaris IKORTI Jawa Barat 2014 sampai dengan 2017, dan balik lagi ke Sumut sebagai sekretaris juga di IKORTI 2017 sampai dengan... Enggak balik. Hah? Itu Jabar itu, Jabar. Sekarang masih di Jabar. Oh, cuman jabatannya balik lagi ke... Enggak. Jadi dari 2014-17 Jabar, 17 sampai sekarang si Jabar. Oh, masih Jabar. Oh iya, ya. baik. Saya ada kesalahan tulis di sini. Iya. Oke, berarti sekarang posisinya tinggal di Jabar, kemudian juga sebagai sekretaris IKORTI, Ikatan Ortodontis gitu ya. Indonesia. Jadi, Oke, dokter, kita kalau berbicara soal ilmu ortodontis nih, saya dulu juga dapat nih waktu kuliah, kemudian waktu koas juga kita pastinya diajarkan ilmu ortodonsia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Yang pertama adalah tentang ilmu orto di dokter gigi umum atau dokter gigi yang belum mengambil spesialis. Nah, sebelum dokter mengambil spesialis orto, itu kan pastinya dokter akan mengalami dulu yang namanya dokter gigi umum nih, Dok. Nah, terkait dengan dokter yang baru lulus ini dan baru menyandang gelar dokter gigi umum saat itu. Nah, saya mau bertanya nih dengan Dokter Milda, bagaimana pendapat dokter tentang wawasan keilmuan dokter gigi umum mengenai ilmu ortodontik ini? Silahkan, dokter. Kalau bicara dari segi sarjana strata 1 ya, untuk profesi dokter gigi, itu kalau untuk ilmu kedokteran gigi di bidang ortodonsia itu secara umum saja diajarkan, dan untuk dari segi kita bagaimana cara mengambil diagnosa, bagaimana kita menilai, menganalisis pasien, tapi hanya secara umum. Kalau untuk koasnya juga pasti diajarkan kita memegang pasien juga, cuma itu juga secara umum. Jadi untuk kawat gigi lepasan biasanya. Kalau Mindok dulu seperti apa? Merawat pasien nggak dengan kasus ortodontik? Jadi kalau di koas sendiri, kalau di tempat saya dulu memang lepasan ya. Dan betul, ada yang namanya semi cekat. Jadi ada beberapa komponen yang memang dicekatkan seperti itu, tapi tetap bentuknya adalah dia kawat yang seperti removable atau yang lepasan seperti itu, bukan yang bracket satu-satu kemudian dikaretin.
Seperti itu, Dok. betul. Tapi kalau Jadi saya campuran sendiri, ya antara campuran. removable dengan fix Betul, ya. Dok. Tapi ketika Hmm, saya pribadi ingin mengambil satu kasus atau mengerjakan satu kasus, saya lebih memilih untuk yang lepasan, Dok, karena yang semi permanen atau semi cekat itu bikin susah koasnya, Dok. Jadi udah eh, perencanaannya sulit. betul Kemudian analisisnya. ini apa, perjalanan di ini juga sulit ya, daripada nyusahin pas koas kan mending yang biasa-biasa aja. Jadi saya pribadi saya lebih memilih waktu itu memilih Ya, perawatan yang hanya dengan piranti lepasan aja, karena itu ya nggak sulit gitu loh, kan koas kan perlu lulus cepat gitu, Dok. betul. Ya, jadi memang kalau misalnya dengan removable itu gigi yang bergerak juga tidak semaksimal mungkin digerakkan dengan alat lepasan. Nah, kalau ortodontifix kan itu bagaimana menggerakkan gigi, memindahkan gigi yang malposisi menjadi masuk ke dalam lengkung dengan baik gitu ya. Dari mahkotanya, dari akarnya harus benar-benar sejajar sehingga nanti tidak pada hasil akhir perawatan kan giginya tetap stabil gitu. Gitu. Jadi memang karena waktunya juga mungkin sebentar ya. Kalau kita kan koas dulu ya kalau saya itu ortodonti itu hanya masuknya seminggu sekali. Jadi tidak akan mungkin merawat dengan fix ortodontik. Jadi kalau fix ortodontik kan itu kita 3 dimensi ya. Jadi dengan jangka waktu yang kita tidak tahu itu mungkin kalau minimal perawatan mungkin di fix ortodontik itu kawat gigi cekat itu bisa 2 tahun ya, lebih kurang gitu. Jadi nggak akan mungkin diajarkan semaksimal mungkin di sarjana di apa, di profesi dokter gigi gitu. Jadi kalau adik-adik mungkin yang akan lulus nantinya ingin mendalami orto, mungkin bisa ngambil spesialis lagi gitu. Supaya nanti kita juga kan ortodontis semakin banyak sehingga kan kita ini Indonesia nih banyak ya masyarakatnya ya, sehingga bisa merata lah gitu, bisa dirawat oleh spesialis orto gitu. Oke, jadi memang untuk ortodonsia ini di keilmuan di dokter gigi umum itu dulu didapatkan waktu kuliah S1, kemudian di koas juga. Tapi karena ya namanya Ya, juga general practitioner, yang artinya betul. ilmu itu dipelajari semua, termasuk ilmu ortodonsia, itu tidak akan cukup waktu untuk mempelajari yang lebih mendalam lagi. Jadi di situ intinya adalah adanya keterbatasan ilmu yang pertama, kedua adalah keterbatasan kemampuan alat, terbatas pada yang removable. Itu waktu perkuliahan gitu ya, Dok ya. Nah, Betul, betul. maka kalau Dokter Milda simpulkan nih, ketika dokter baru lulus sebagai dan mendapatkan titel dokter gigi umum, apakah dokter waktu itu memiliki kemampuan jika ada pasien yang minta dipasangkan behel cekat? Silakan, Dok. Eh, waduh, itu di cerita perjalanan karir saya aja ya dulu ya Iya, boleh. mungkin ya. Jadi saya tuh tamat profesi dokter gigi itu 2000 2003 saya tuh langsung menikah pindah ke Bandung, ke Jawa Barat. Saya tuh belum ada terfikir sebenarnya untuk masuk spesialis orto ya, untuk melanjutkan pendidikan di orto. Cuma waktu koas awalnya agak sebel sama orto malah ya. Eee, saya tuh pengennya malah bedah mulut tadinya, karena bedah mulut atau konservasi. Karena waktu pada saat saya koas di bedah mulut saya lancar, terus di konservasi juga alhamdulillah lancar. Jadi sempat juga waktu di koas di konservasi itu saya yang apa, mulus lah perjalanannya gitu ya, cepet untuk requirement-nya itu cepet gitu. Nah, malah di orto saya agak lama gitu ya. Tapi lama pun artinya ya pada waktunya gitu, tidak tidak apa, di poli yang lain saya sudah beres pada waktunya, sementara di orto belum gitu ya. Karena memang kita kesulitannya kerja pasien orto itu harus kerjasama sama pasien, salah satu itu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya malas-males, tidak kooperatif, itu kan giginya nggak akan bergerak gitu ya. Jadi kalau orto kan
Tidak seperti kerja cabut gigi ya. Cabut gigi begitu kita cabut giginya beres gitu ya. Paling mungkin ada dry socket kali gitu ya, terus pasiennya datang lagi, kita kuret, beres gitu ya. Nah, kalau orto kan enggak. Jadi begitu banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Misalnya analisis pasien, diagnosa pasien seperti apa, terus belum lagi pencetakan, belum untuk pemilihan perawatannya seperti apa, rencana perawatan. Jadi banyak banget tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Dan itu kan untuk rencana perawatan nggak bisa sekali beres sama dosennya di ACC kan begitu ya? Gimana Min Dok? Sama kan ya? Sama, Jadi sama. sama kan, jadi kita harus siapin model dulu, modelnya juga harus bagus gitu ya. Jadi dalam tanda kutip saya tuh agak sebel karena terlalu ribet gitu ya. Orto nih kok kayaknya eh, apa prosesnya lambat gitu. Jadi waktu begitu selesai, saya inginnya kalau nggak nanti bedah mulut, saya mau masuk endo gitu ya, konservasi gitu. Nah, berjalan waktu saya menikah, tiba saya hamil ya. Tadinya sebelum hamil tuh saya pengen memang udah mau melanjutkan karena ngapain saya di rumah gitu ya. Pengen udah daftar itu 2003 apa 2004 saya sudah ke Unpad gitu ya. Nah, ketemu sama senior ya di orto. Beliau lagi ambil orto di Unpad. Kenalan lah istilahnya. Dia bilang gini, eee, apa, "Masuknya mau bedah mulut, beneran nih mau bedah mulut?" Gitu ya. "Kalau bedah mulut pasti nanti kamu kan perempuan, nanti jaga malam, apa, nanti kalau punya anak susah. Kenapa nggak kayak saya aja, orto?" Gitu. Aduh, saya tuh masih mikir gitu ya, gimana orto, padahal kan saya sebel gitu, tapi akhirnya, ngobrol-ngobrol lagi gitu, akhirnya tertarik juga. Jadi mau masuk orto juga tidak langsung 2003, 2004 karena saya punya anak dulu gitu ya. Akhirnya 2006 lah saya masuk. Itu juga mau masuk orto itu susah, sulit ya. Jadi kita harus belajar kawat dulu, bending gitu ya. Tidak segampang masuk masuk aja daftar terima enggak gitu ya. Jadi harus tesnya juga beberapa tahapan gitu ya. Alhamdulillah terima. Mungkin emang sudah nasibnya jadi ortodontis ya. Jadi kalau misalnya saya pikir orang yang, apa ya, anak-anak yang baru sekarang, saya banyak dengar sih, malah ada yang dulu pasien saya ya, jadi dokter gigi sekarang. Sempat, nge-WA saya gitu ya, "Dok, saya sudah selesai," gitu ya. Mungkin ya alhamdulillah karena dirawat sama saya, dia, termotivasi untuk jadi dokter gigi. Waktu itu masih SMA, karena melihat waktu dirawat sama saya pengen jadi, ortodontis jadi dokter gigi. Nah, dia sempat nge-DM saya gini, "Dok, saya itu ditawarkan, saya udah tamat Dok, dokter gigi. Saya ditawarkan kursus Dok, gimana, menurut dokter, baiknya saya ikut kursus di mana?" Gitu. Waduh, ini sepertinya ada persepsi untuk adik-adik kita ini yang, gimana ya, mungkin memang banyak ya kali ya kursus-kursusnya, saya kurang ya saya hanya dengar selentingan-selentingan saja gitu ya. Tapi, untuk adik-adik yang baru, saya mohon, kalau memang ingin merawat pasien dengan, behel atau fixed appliance, siapkan diri untuk, masuk pendidikan spesialis orto. Karena kita, kalau saya merawat itu, merasa tanggung jawab. Jadi, bukan hanya kita pasang, kita terima duit, terus, biarkan merawat seadanya sehingga mungkin ya pasiennya nggak komplain atau gimana, terus bilang aja udah beres gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena untuk orto itu selain giginya rapi, estetik yang didapat, tapi kita harus memikirkan fungsional. Bagaimana dia nanti mengunyah dengan baik, melafalkan huruf-huruf dengan baik. Jadi bonusnya itu hanya gigi rapi itu bonus menurut saya ya. Tapi yang paling terpenting adalah fungsi dari pengunyahan, fungsi ya berbagai macam fungsi yang kita kan apa, stomatognetiknya itu harus benar-benar dipikirkan gitu. Jadi nggak hanya dapat, wah, mungkin kalau dari banyak yang bilang,
ah nggak apa-apa nih pasang aja ini nanti kayak sekarang ya kan itu alat-alat banyak dijual bebas ya. Kita bisa dapatkan apa saja sekarang ini. Eh, Alat-alat tuh gampang banget. Kita pesen aja di Shopee, pesen di Tokopedia, mungkin bisa. Tempel-tempel aja. Kalau menempel itu mungkin semua orang bisa, tapi menggerakkan gigi belum tentu. Nah, itu sih yang saya harapkan dari adik-adik yang mungkin akan lulus ya, yang baru akan ini mohon kalau misalnya ingin merawat pasien dengan fixed appliance, ayo kita luangkan waktu untuk uh, melanjutkan pendidikan spesialis gitu aja. Gitu ya. Jadi pada dasarnya nih kalau saya lihat trennya di saat ini bahwa dokter gigi yang baru lulus itu sebenarnya menyadari bahwa ilmu tentang orto cekatnya itu kurang gitu dok. Jadi makanya mereka mencari tempat kursus. Dia tanya-tanya ke temennya, di mana nih tempat kursus yang ini bagus kayak gitu dan murah Ya biasanya banyak, gitu. betul betul. Jadi seperti itu. Mereka sebenarnya menyadari bahwa ilmu yang dia dapatkan waktu kuliah, waktu koas itu kurang. Dan untuk memasang behel itu mereka membutuhkan ilmu tambahan. Sayangnya yang mereka cari adalah tempat kursus, bukan Hmm. pendidikan spesialisasinya. Nah, terkait dengan kursus seperti ini nih dok, kualitasnya seperti apa sih? Kualitas kursus itu sendiri dan pengajarnya nih siapa gitu loh. Silakan dok. Yang saya tahu ya dan yang saya dengar selama ini gitu ya, sebenarnya yang pengajarnya itu sendiri bukan dari spesialis orto karena kita sendiri dari spesialis orto, Ikatan Spesialis Orto itu tidak boleh gitu ya untuk memberikan kursus-kursus. Ya itu karena tadi kita tidak akan mungkin memberikan kursus orto singkat gitu ya per modul ya. Yang saya dengar sih banyaknya per modul ya. Modul 1, modul 2, malah yang saya dengar katanya bawa pasien sendiri gitu ya. Uh, Kalau saya bilang sih, sedangkan kita yang kuliah di spesialis orto aja, kalau saya dulu Rif, Mindok, itu saya 2006 lulusnya 2011. Itu requirement 30 pasien. 30 pasien yang kita pasang dari awal sampai nanti kita ujiankan itu dari sama ada pasien turunan. Jadi kalau saya bilang tidak mungkin dengan hanya kursus kita bisa bisa merawat pasien dengan baik gitu ya. Karena sangat kompleks. Itu juga kita diawasi oleh konsulen. Sedangkan yang sekarang kursus-kursus ini jangankan konsulen, beliau saja mungkin ya yang oknum yang melaksanakan kursus sendiri bukan spesialis orto gitu. Oke. Jadi kursus sendiri itu sebenarnya bukan dari spesialis orto, Bukan, karena spesialis orto bukan. sendiri tidak akan mengajarkan dengan cara kursus atau pelatihan-pelatihan. Nah, Iya, jadi mohon persepsinya ini diluruskan lagi bahwa kursus ya, itu hanya mungkin 2 hari selesai atau berapa modul selesai seperti itu, dibandingkan dengan pendidikan resmi ortodontisnya sendiri. Nah, dokter, biar teman-teman tahu nih, dokter mungkin bisa jelaskan singkat tentang jalannya pendidikan spesialis ortodontis itu seperti apa, challenge-nya, lama studi, kemudian requirement-nya seperti apa nih, untuk ya, membandingkan dengan yang kursus tadi. Silakan, dok. ya. Jadi kalau saya mungkin sekarang ada perubahan ya, Mindok. Kalau nggak salah itu di tahun setelah saya selesai 2011. 2013 itu sebenarnya sudah mulai dipersingkat dan sekarang nih ada yang lulus 3 sampai 4 tahun sudah ada yang lulus. Sementara kalau saya kurang dari 5 tahun gitu ya. Jadi memang kita di awal itu tidak memegang pasien secara langsung, Mindok. Jadi kalau untuk semester awal kita tuh belajar dari model. Jadi bagaimana kita awalnya kita teori dulu, teori nih, bagaimana kita bedah buku dulu, bedah buku, terus apa-apa aja perawatan, seperti apa rencana perawatan, biomekanikanya seperti apa, tidak langsung seperti kursus ya, yang saya tahu kursus katanya langsung bawa pasien, langsung dipasang gitu ya, 2 minggu beres gitu ya.
Ini kita tuh 1 semester awal kita belajar yang, bener-bener yang dari awal dasar banget gitu ya. Seperti, fisiologi kita anatomi aja kita belajar loh, awal. Kita mulai belajar awal lagi anatomi, terus pokoknya yang, pelajaran dasar kita tuh dari semester 1 kita mulai, tidak langsung ini, kalau misalnya pasien seperti ini, pemasangannya seperti ini, enggak seperti itu gitu ya. Nah di semester 2 kita, ini, praktikum praktikum, bagaimana, dengan model kita memasang, bracket, bagaimana penempatannya. Kan penempatannya tidak asal tempel, jadi kalau misalnya giginya seperti ini, bagaimana ditempatkan bracket-nya gitu ya. Terus nanti kita belajar dari model, itu kan modelnya tuh dibentuk dibentuk seakan-akan, terjadi maloklusi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada beberapa tipe kan dari maloklusi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Nah, kita itu dibentuk modelnya seperti seakan-akan terjadi maloklusi, nanti kita bentuk kawat, lalu kita pasangkan di model, kita rendam air hangat, nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan dari, kawat yang kita buat itu terhadap gigi, yang kita tempelkan kawat itu. Oh, awalnya kita belajar ini dulu, bengkok-bengkokin kawat, bending. Jadi, kalau misalnya giginya, malposisinya seperti ini gitu, nanti, kalau di Unpad ya, di Unpad itu, dia juaranya tekukan, jadi bending. Jadi, memang awal, di Unpad itu kan terkenal dari awal dosen saya itu Dokter Tono Hambali, spesialis orto itu memang langsung belajar dari luar gitu, ortodontis dari luar gitu. Dan pendiri dari IKORTIS sendiri beliau gitu, Dokter Tono Hambali, spesialis orto, Profesor Bregman Tahar, almarhum Dokter Jono Salim. Nah, beliau-beliau lah yang, awalnya, mendirikan IKORTIS sendiri dan alhamdulillah waktu saya masuk itu beliau masih mengajar gitu. Jadi alhamdulillah kita masih diajar oleh beliau gitu. Nah itu tidak sesimpel yang, adik-adik pikirkan bahwa kursus langsung bisa merawat pasien dengan malokusi. Apalagi, yang saya lihat banyak yang berani mencabut gigi sehingga datang ke ortodontis, giginya udah pada dicabut tapi ya itu timbul malokusi baru. Jadi yang kita sayangkan, kita sedihkan itu udah dicabut giginya gitu, ruangan sudah tidak ada, gigi masih maju, sementara pasien masih punya keluhan, susah menutup mulut, ada kelainan sendi, kasihan gitu ya. Jadi ayolah kita sama-sama, saya tidak menjudge, teman-teman yang merawat orto, enggak. Kalau memang bisa bertanggung jawab menyelesaikan kasus silahkan gitu ya. Tapi kalau saya balikan ke diri saya, seperti, apakah kita mampu, bertanggung jawab karena kalau saya, bekerja dunia akhirat saya mikirnya, karena kalau tanggung jawab kita menerima orang mengamanahkan perawatan ke kita, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya giginya pasien kembali bagus secara estetik dan fungsional, gitu. Oke, Jadi gitu. Jadi kebayang ya yang namanya pendidikan spesialis ortodonsia itu kalau dibandingkan dengan pendidikan kursus yang hanya sekian minggu, sekian pertemuan, bayangkan iya dengan betul. berapa semester dokter dulu, Dok? Saya berarti 5 tahun kali 2, 10 semester, hampir 8 semester, 8 sampai 10 semester, 10 Mm-mm. semester selesai ya? 8 sampai 10 semester dibandingkan dengan let's say 2 minggu. Bayangkan Iya, berapa banyak ilmu yang di skip dan itu mmm, ada hubungannya langsung dengan masa depan kesehatan betul seseorang. Kayak gitu. betul, Jadi bayangkan aja 8 sampai 10 semester dibandingkan dengan pelajaran yang mungkin hanya sekian pertemuan, itu pasti ada banyak sekali yang di skip, banyak sekali yang mhm, dilewati, banyak sekali yang diabaikan. Nah, betul. terkait dengan hal itu, mungkin banyak sekali kasus-kasus yang dokter telah tangani terkait dengan kegagalan perawatan orto. Silakan dok, mungkin ada cerita. Iya sih ya, sebenarnya yang datang itu banyaknya, eee, yang sudah dirawat dan banyak gini nih, nge-DM saya begini nih, "Dok, bisa nggak saya melanjutkan perawatan ke dokter?" Gitu ya.
saya udah pasang behel nih dok gitu. Saya paling nanya gini, mohon maaf sebelumnya dirawat oleh siapa, di mana gitu ya. Karena terus saya bilang, terus dia balas begini, oh ya dok saya dirawat di klinik ini misalnya, yang saya tahu mungkin notabene di klinik tersebut tidak ada spesialis orto gitu ya. Ya boleh datang saja dulu, nanti kadang kita lihat dulu gitu ya. Ya banyaknya yang sudah dicabut gitu ya, dan maloklusi baru yang timbul gitu. Mungkin bisa saya share ya Silakan dokter. kasus saya ya. Iya nih, kayak yang ini nih, beliau nih kasihan ya, pasien saya yang ini ya. Jadi ini baru nih sebenarnya pasien saya, ingin share ini pasien baru sebenarnya, baru datang, baru saya pasang. Ini sudah dinyatakan sembuh oleh, operator sebelumnya, awal Juli kemarin, dan dia ekspektasinya lulus di nanti penerimaan akmil ya. Kalau kayak penerimaan akmil, akpol atau casis gitu ya, bintara gitu, polisi, itu kan ada tes kesehatan gigi ya. Kalau yang ada beberapa requirement yang harus dilihat dari situ, bisa enggak dia ini lulus enggak gitu dari tes kesehatan giginya. Kalau ini emang udah langsung status 4 ini namanya, udah langsung nilainya jelek aja. Nah ini dia udah dinyatakan sembuh ini sama operator sebelumnya maksud saya. Nah jadi dia ini atas bawah maju, terbuka gigitannya open bite, ini dari tampak samping. Jadi kalau dilihat dari profil pasien, dia tidak bisa menutup mulut, atas bawah mulutnya monyong gitu. Dan yang sangat saya sayangkan, ini giginya sudah dicabut satu sisi. Sehingga saya kalau yang lain bisa kita perhitungkan ya, mungkin ini akan ada pencabutan lagi, tapi yang satu sisi ini nanti mungkin akan ada alat tambahan mungkin yang akan saya pergunakan gitu. Nah, yang ini juga datang sebenarnya masih dengan kondisi ada behel ya, sama juga di klinik yang tidak ada dokter spesialis ortonya, dia datang ke saya merasa dia temennya dirawat di saya gitu ya, ngelihat progresnya bagus, jadi dia seperti tergelitik ingin memeriksakan perawatan behelnya ke saya gitu. Ini udah sekitar 7 bulan katanya giginya ini nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Akhirnya dilepas lah sama saya, dilepas, diulang, ini 3 bulan perubahannya alhamdulillah sudah ada progres gitu. Yang ini, kalau ini juga yang atas nih ya, datang sama saya dengan kondisi OH yang jelek dan oh iya satu lagi nih, kadang kalau kita mau merawat orto ya, kita harus memikirkan sebelum masuk alat, kondisi gigi harus bersih, kondisi mulut harus bersih. Tidak ada karang gigi, tidak ada akar gigi, kalau misalnya ada lubang harus ditambal, kalau misalnya sudah rusak gitu ya, mungkin sebisa mungkin dipertahankan untuk perawatan saluran akar harus dirawat. Kalau saya rujuk biasanya ke spesialis konservasi, ke endodontis gitu. Ini kasihan juga ini mahasiswa FKG ini. Kalau ini, nah ini juga seperti ini kasusnya yang kanan ya. Ada kawat tekukan-tekukan seperti ini, ternyata di dalamnya ada gigi yang belum dikeluarkan. Ya, jadi dibiarkan seperti ini gitu, katanya sudah mau beres katanya. Ini anaknya usia 14 tahun gitu ya. Ya akhirnya dirawat kembali sama saya, dilepas, dibersihkan kembali ya, saya rawat kembali. Ya sekitar berapa bulan ya, dari Februari ke September alhamdulillah sudah giginya sudah masuk ke dalam lengkung ya. Nah, yang ini nih, ini perempuannya cantik sekali nih pasiennya. Ternyata datang ke saya ini awalnya ya, before treatment, giginya semua karies ya. Pas begitu saya buka, kariesnya parah. Setiap berjalannya pasien kita harus mengkontrol kebersihan mulut pasien. Kalau memang ada karang gigi dibersihkan, kalau ada yang lubang cepat ditambal gitu ya. Nah ini begitu dibuka seperti ini ya, saya tambal ini di bawahnya. Nah ini saya pasang ulang. Ini juga sudah dicabut keempat gigi premolarnya. Jadi sehingga saya hanya membenarkan posisi crossbite saja jadinya. Ini kan terlihat ya crossbite ya, Mindok ya. Iya, iya. Saya lupa ini posisi terakhirnya, tapi alhamdulillah sudah terkoreksi crossbite-nya. Kalau ini sih awal-awal ya. Tapi ini kasihan gitu ya. Begitu dilepas alatnya, nah ini dia yang terlihat
ternyata karies di gigi anteriornya parah. Ini dari tukang gigi nih ya, datang ke Oke. saya, seperti ini, pengen dilepas ininya, apa namanya, bracket-nya ya. Ini tanpa kawat loh, Wireless. tanpa kawat. Iya, wireless, bener. Tolong, benar-benar ya kita, masyarakat jangan sampai tergiur lah, dengan banyaklah promo-promo yang jor-joran tentang behel ya. Ini dia pencabutan satu sisi nih, sehingga garis tengah dia datang mengeluhkan, senyumnya miring katanya. Banyak banyak yang seperti itu. "Senyumnya miring, Dok. Bagaimana nih caranya, Dok? Saya ingin, tidak terlihat miring." Ini juga alhamdulillah sudah terkoreksi, ini awal-awal dipasang ya, saya belum ada sih di IG saya, yang, terbaru. Nah, kalau ini dari tukang gigi, dia datang ingin keluhannya ada benjolan jadi dia susah nutup mulut dan sakit pada saat nutup mulut, ternyata ada abses. Jadi ada, karang gigi sepertinya nggak bersih ya, sehingga menimbulkan penyakit periodontal. Jadi saya buka, bracket-nya, dikuret, alhamdulillah, setelah 2 minggu, ya dikasih antibiotik, setelah 2 minggu berkurang gitu. Ya udah sih ya banyak sebenarnya ya, cuma kalau misalnya kita share semua di sini ya itu gambaran-gambaran saja mungkin ya menurut saya ya, Oke. jadi mungkin sebagai yang masyarakat awam, kalau misalnya, benar-benar sekarang sih gampang ya, tinggal Google aja, cek dokter giginya namanya tinggal dicek gitu ya, bener nggak ini spesialis orto atau bener nggak ini dokter gigi gitu ya, tinggal dicek di Google aja gitu, gampang. Oke. Dari kasus-kasus tadi yang di-share itu saya bisa menyimpulkan soal terancamnya masa depan seseorang. Ada 3 hal di sini, yaitu masa depan kesehatan, jelas Iya, kesehatannya terganggu. Kemudian masa depan sosial karena ada tadi yang mengeluhkan senyumnya miring, ya. Jadi pasti dia nggak pede, secara psikososialnya juga terganggu. Yang ketiga, poin ketiga adalah yang paling menarik karena ada masa depan karir yang betul terganggu. betul Tadi yang di betul Akmil itu sampai dia akhirnya tidak diterima gitu ya, Dok ya. betul betul. Ya, seperti itu ya. Jadi memang perawatan orto ini harus perencanaan perawatannya juga harus detail Ya, sekali gitu. Dan itu jalan betul. jalan paling enggak rata-rata minimal 1,5 atau 2 tahun itu dia memiliki rencana perawatan yang sangat detail. Nah, saya teringat dengan statement teman nih dok, bahwa orto ini justru perawatan yang paling mudah dok. Kenapa paling mudah? Karena perawatan orto itu adalah perawatan yang bisa diperbaiki. Jadi kalau salah gerak, kemudian lengkungnya salah atau giginya mungkin terlalu maju, terlalu mundur, terlalu miring, itu masih bisa diperbaiki, Dok. Beda dengan Mmm, pencabutan. Salah cabut ya mhm, sudah, kita kehilangan gigi. Kemudian tambal, salah tambal ya nanti nekrosis, kita akan kehilangan gigi. Tapi orto ini dia sifatnya bisa diperbaiki. Jadi nggak masalah kita coba-coba seperti itu dok. Mungkin pendapat dokter atau ini ingin menanggapi statement tersebut gimana ini dok? Silakan dok. eee, kalau salah gerak gimana Mas? Bisa diperbaiki gitu ya? Bisa Kalau salah dikembalikan gerak? gitu. Oh gitu ya? Kalau akarnya sudah resorpsi seperti apa jadinya? Kan kita Iya, kalau misalnya menggerakkan gigi kan pasti ada akar yang, resepsi ya? betul. Jadi kalau misalnya salah gerak nih, misalnya terlalu ke kanan, kita kiriin lagi, terlalu mundur kita majuin lagi, emang, tidak diperhitungkan seberapa banyak yang, kehilangan tulang akar, seberapa banyak gitu. Kita harus Mm-mm. pikirkan Mas, Oke, itu. oke. Mm, Karena, betul. kalau misalnya, maju mundur, kanan kiri gitu ya, kayak tukang parkir gitu ya misalnya ya, terus, akarnya jadi pendek, gimana? Iya, Nanti mobility dong giginya ya, giginya betul, goyang betul. dong ya. Jadi harus difikirkan seperti itu kalau saya sih ya. Mm-mm. Kadang kita juga kalau misalnya, setelah perawatan, proses pasca perawatan misalnya sudah pasif nih giginya ya, kita akan, kalau saya akan ronsen ya, panoramik lagi. Kita akan lihat
eee, akar-akarnya sudah sejajar atau belum. Di situ akan kelihatan kok, dari awal sama, setelah perawatan itu pasti ada pengurangan, beberapa mili kekurangan akarnya, resorpsinya. Jadi yang kita pikirkan ya mungkin, bisa logikanya mungkin seperti itu ya, gampang diperbaiki gitu, tapi kita harus pikirkan jaringan biologisnya kembali gitu ya, secara fisiologisnya seperti apa. Jadi tidak hanya ilmunya itu tidak hanya melulu tentang bagaimana menggerakkan gigi kanan kiri, tapi kita harus pikirkan jaringannya, kesehatan jaringannya gitu. Jadi, nanti bisa jadi, mungkin, akarnya bisa keluar dari lengkungnya, itu apa nggak takut tuh? Wah, saya takut itu. Itu seperti apa gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pikirkan, bagaimana kesehatan jaringan periodontalnya, Mas. Betul sekali karena kita Iya. menggerakkan gigi itu tidak hanya sekedar giginya aja yang gerak. Karena gigi yang Betul kita lihat betul. itu, yang kita lihat mahkotanya itu cuma sepertiga aja dari bagian gigi secara Iya, keseluruhan. betul Dua betul. pertiganya itu nempel atau menancap di tulang atau di jaringan pendukung. Nah, ketika itu gigi digerakkan, artinya jaringan pendukung juga akan bergerak. Dari situ kita bisa membayangkan bahwa yang digerakkan termasuk tulangnya, termasuk gusinya. Nah, itu Iya, ada situasi di mana kerusakannya nggak bisa diperbaiki lagi atau memang sulit sekali diperbaiki kayak gitu ya. Jadi persepsi betul. itu harus diluruskan kembali bahwa Mhm, kita juga menggerakkan sampai ke tulang gitu. Bisa jadi akarnya akan resorpsi atau berkurang, tulangnya juga makin longgar. Akhirnya kehilangan betul. gigi juga karena giginya terlalu Ya goyah gitu. ya, Oke, kalau nggak Dok. salah ada ya, di, akunnya Kortugi itu yang dari dokter gigi siapa itu ya, dari Mm-mm. tukang gigi ya, giginya Iya, goyang-goyang semua ya, iya yang kayak dia kayak tuts piano. ya betul, itu mah tinggal di ini ya, tinggal dicabut semua pakai gigi palsu kayak ya. Iya bener. Jadi harus dipikirkan Mm-mm. benar-benar kalau kita ingin merawat dengan fixed appliance, Mm-mm. itu jaringan biologis, fisiologisnya harus benar-benar kita pikirkan. Jadi kita tidak hanya, "Wah ini kasus nih, lihat pasang, bayar," gitu. Ah, saya aja mikirnya ini, kalau pasiennya udah lebih 2 tahun ya, dirawat sama saya udah pusing. Ini kapan selesainya ini? Oke. Kadang kan Mm-mm. waktu leveling alignment tuh cepat ya. Mm-mm. Nah, pas pada saat artistik ya, itu kita pas pasien oklusinya itu yang lama itu, Mm. Mindok. Jadi, Mm-mm. aduh ini kapan beres pasiennya ini, gitu. Oke dokter, terkait dengan harga nih dok, bagaimana penjelasan dokter mengenai harga perawatan orto di dokter gigi Mhm. spesialis yang tergolong mahal dan premium? Tapi di Waduh. sisi lain, Heeh, banyak sekali mhm. tawaran-tawaran promo pemasangan behel murah yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Apa efek yang akan terjadi di masyarakat dengan adanya ketimpangan harga tersebut? Jadi benar-benar ada yang orang butuh nih, di orto mahal banget. Tapi ada nih promo-promo nih yang sangat menggiurkan dan sesuai dengan kemampuan saya. Silahkan dok. Iya sih ya, emang katanya kalau takut ya kalau ke spesialis orto mahal gitu ya, tapi kalau ada pilihan sebenarnya kalau saya bilang gini, kadang ada yang pasien datang, "Dok, saya masih punya segini, Dok," gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya orto itu bukan kebutuhan primer juga ya, Mendok ya. Bukan seperti kita lapar harus makan gitu, enggak kan ya. Kita masih bisa nabung ya. Nah, masih bisa nabung artinya, nggak mungkin lah kalau misalnya, spesialis orto mikirnya, eee, "Wah, kalau orang yang benar-benar butuh, pasti, spesialis ortonya pasti akan, apa ya, punya kebijaksanaan." Dan saya sering bilang gini, kalau misalnya kamu mau terjangkau, datangi rumah sakit, rumah sakit umum yang punya spesialis orto, pasti biayanya lebih terjangkau, atau ke klinik pendidikan, di universitas yang punya, pendidikan spesialis orto, pasti lebih, terjangkau gitu ya. Ya tapi memang kita nggak bisa seperti datang ke dokter gigi spesialis orto yang di praktek umum, praktek swasta gitu yang begitu datang dilayani cepat gitu ya, tapi kita harus punya kesabaran ya. Misalnya nih, kayak saya dulu, kan sekolah di pendidikan ortonya kan di Unpad ya, mmm, kita kan merawat pasien-pasien, yang butuh perawatan orto tapi ingin,
biayanya terjangkau, ya kita daftar aja, daftarnya mungkin bisa daftar antrinya 1 sampai 2 bulan gitu. Ya tunggu dipanggil aja gitu, sabar aja kalau menurut saya sih. Kalau memang, pengen terjangkau, datangi, rumah sakit pendidikan yang punya spesialis orto atau rumah sakit umum yang mempunyai spesialis orto. Kalau misalnya pengen tetap dirawat di praktek swasta, nabung dulu yuk, gitu. Karena, kalau di praktek swasta mungkin, banyak yang diperhitungkan kali ya, mungkin ya salah satunya apa ya, bahan dan alat itu nggak akan mungkin make yang bahan-bahan yang seperti di Shopee gitu ya, yang murah-murah gitu, kayaknya enggak deh ya. Pasti, operatornya mikir, bagaimana saya bekerja dengan nyaman, pasti saya beli bahan-bahan yang bagus kualitasnya gitu ya, alat-alat yang bagus kualitasnya. Terus kita akan pasti banyak pos-pos yang dipikirkan ya, misalnya sewa tempat atau, listrik air, gaji pegawai gitu ya. Nggak akan mungkin segampang yang kita pikir, "Wah ini begini-begini, murah kok ini begini." Nggak seperti itu. Terus kita juga harus mikirkan, "Wah ini dokternya udah sekolah loh," gitu ya. Sedangkan yang bukan spesialis orto saja, setahu saya banyak harganya yang di atas, biayanya banyak yang di atas spesialis orto gitu loh. Heeh, jadi jangan takut kalau misalnya kalau saya, silahkan, misalnya mau konsultasi, mau datang silahkan, saya terbuka, mau DM silahkan gitu ya. Kalau memang saya sarannya seperti itu tadi, Mindok, kalau misalnya belum, apa namanya, budgetnya belum cukup gitu, ayo nabung dulu deh kalau pengen, giginya bagus, rapih gitu ya, fungsinya bagus, ayo nabung dulu gitu paling. Banyak yang kembali lagi kok, banyak yang kalau memang dia sudah Google searching, sudah sebenarnya intinya, ini ya, apa namanya, pengetahuan ya. Intinya satu, kalau misalnya kita punya uang, kita nggak punya pengetahuan, mungkin larinya akan salah, ya. Kalau kita punya pengetahuan, nggak punya uang, maksudnya nggak punya materi ya, belum cukup gitu misalnya, pasti kita akan tahu gitu, kita akan, pilihan kita menabung dulu atau yang tadi, kita pilih ke, yang terjangkau gitu. Yang sayang ini yang nggak punya pengetahuan, nggak punya uang, ya itu kasihan. Jadi, eee, bisa, mungkin banyak kok yang, spesialis orto yang punya hati lah istilahnya, bolehlah, misalnya memang butuh banget ya, kecuali banyak kayak gini juga loh Mindok, "Dok, saya DM, saya, pengen behel tapi hanya fashion, ada nggak sih ya behel fashion?" Nah itu nggak punya pengetahuan tuh ya. Jadi aduh tolong bener-bener segala sesuatu sekarang gampang untuk didapatkan dengan cara mengetik saja kita bisa banyak pengetahuan yang kita dapat gitu. Jadi kalau memang, pengen perawatan yang baik, carilah sebanyak-banyaknya informasi. Ada kok di ini ya, website iKorti ada misalnya, pengen, spesialis orto di kota mana bisa cek website iKorti. Oke oke. Jadi seperti itu ya solusinya. Nanti website iKorti akan kita sertakan di linknya di deskripsi. Nah, Mhm. soal orto memang bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang emergensi. Jadi dia bisa nunggu kamu nabung dulu. Dan yang paling Nah, penting adalah educate yourself. Jadi dengan yes. pengetahuan nanti kamu akan bisa mempertimbangkan hasil yang terbaik, bukan hanya mengejar keinginanmu dan kebutuhanmu untuk Bergaya. mendapatkan yang bergaya, kemudian yang murah, kemudian yang cepat kayak gitu ya. Jadi ketika kamu sudah educate yourself, kamu akan memahami ini bahwa hal tersebut itu perlu penanganan yang terbaik. Oke dokter, mungkin ini di penghujung kita ngobrol, mungkin ada closing statement untuk masyarakat dari Dokter Milda, silahkan. Sebenarnya closing statement-nya sudah disebutkan sebenarnya sama Mindok ya tadi ya, educate yourself ya. Educate yourself, betul. Iya, jadi, benar-benar, segala sesuatu sekarang dunia dalam genggaman. Kalau menurut saya dunia dalam genggaman. Jadi apapun info yang ingin kamu dapatkan ada dalam genggamanmu. Carilah sebanyak-banyaknya info, educate yourself gitu ya. Jangan sampai kita, salah, padahal sebenarnya kita tinggal ketik aja gitu ya.
gampang. Apa misalnya kamu ingin perawatan behel gitu ya, tinggal kamu ketik aja apa sih prosedur yang harus dilakukan sebelum, pada saat, kemana kamu harus pergi, itu ada semuanya gitu. Jadi educate yourself gitu sebelum memutuskan, kamu ingin dirawat di mana. Itu Oke, aja statement saya. oke, baik. Dan statement dari Mindok adalah dokter gigi itu disumpah di hadapan Tuhan. Maka amanah kita adalah untuk memperlakukan ciptaan Tuhan yang datang sebagai pasien di hadapan kita dengan sebaik-baiknya janji kita dengan Tuhan. Oke, demikian sesi ngobrol kita bersama Dokter Gigi Milda Sari Lubis, spesialis ortodonsia. Terima kasih dokter untuk ilmunya. Sama-sama, Semoga Mendok. bermanfaat. Semoga kita akan bisa Amin. bertemu lagi dengan topik lain soal ortodontik di tema-tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih dokter, Ya, kita tutup. semangat nih Kortugi. Saya Siap. senang sekali ada akun ini, semangat para dokter-dokter admin Mendoknya. Jadi Ya. educate masyarakat nih harus benar-benar. Jadi supaya kita nggak masyarakat kita jadi lebih tahu tentang kedokteran gigi. Iya. Terima kasih Oke. untuk apresiasinya dokter. Kita tutup dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.